Oke, kita belajar kesebangunan dan kekongruenan. Yang pertama, sebangun dulu. Dua buah bangun datar atau lebih dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian, perbandingannya senilai. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian, besarnya sama. Kita lihat dari gambar berikut. Ini ada trapesium sama kaki ABCD, lalu ada trapesium sama kaki yang lebih besar, PQRS. Yang dimaksud panjang sisi yang bersesuaian adalah ini, AD dan PS. Lalu DC dan SR. Ini perbandingannya harus sama. CB dan RQ. Dan yang terakhir AB dan PQ. Semua panjang sisi yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut, perbandingannya harus senilai. Syarat yang kedua, sudutnya. Sudut yang bersesuaian, perhatikan sudut A dan P sama besar. Sudut B dan Q sama, sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Maka kedua bangun ini dinamakan sebangun. Namun untuk segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat saja, yaitu sudutnya sama besar atau panjang sisi yang bersesuaian sebanding. Sekarang kita lihat ini, segitiga ABC. Lalu ada AD, itu adalah garis tinggi. Nah, untuk segitiga dengan garis tinggi ke sisi miring seperti ini dapat diselesaikan dengan persamaan ini. Panjang AD dikuadratkan sama dengan DC kali DB. Kita tuliskan AD kuadrat sama dengan DC kali DB. Kemudian panjang AB ini dikuadratkan sama dengan BD kali BC. Kita tuliskan rumusnya. AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Kemudian untuk panjang AC kuadrat ini sama dengan CD kali CB. Kita tuliskan lagi. AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Itu ya, bisa dihafalkan rumus ini. Selanjutnya kita akan melihat sebuah segitiga yang diberi garis sejajar dengan salah satu sisinya. Ini ada garis DE sejajar dengan sisi AB. Dengan sifat kesebangunan, maka sisi-sisi yang seletak akan sebanding. Sini perhatikan, CD banding DA ini sama dengan CE banding EB. Yang di sebelah kiri banding yang di sebelah kanan. Atau CD banding CE ini juga sama dengan DA banding EB. Yang atas banding yang bawah. Lalu CD banding CA sama dengan CE banding CB sama dengan DE banding AB. Gitu. Sekarang pada trapesium. Ini ada trapesium ABCD, lalu ada sebuah garis PQ yang sejajar dengan garis AB dan DC. Nah, rumus kesebangunannya akan menghasilkan seperti ini. Panjang PQ ini sama dengan PD
kali AB ditambah PA kali CD dibagi AD. Oke, sekarang kongruen. Bangun disebut kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Ada trapesium ABCD dan PQRS. Dua trapesium ini disebut kongruen karena panjang sisi AD sama dengan PS, DC sama dengan SR, CB sama dengan RH, dan AB sama dengan PQ. Selain itu, besar sudut-sudutnya yang bersesuaian yaitu A dan P sama besar, lalu sudut B dan H sama besar, sudut C dan R sama besar, dan yang terakhir sudut D dan S juga sama besar. Maka kedua bangun ini adalah kongruen. Sekarang kita melihat kekongruenan pada segitiga. Bila ada dua buah segitiga yang kongruen, maka dua segitiga tersebut dapat saling menutupi secara rapat. Misalkan ini, ada dua buah segitiga, kuning dan hijau. Akan kita putar. Yang hijau sampai seperti ini, terlihat yang saling bersesuaian. Kita akan lihat apakah kedua segitiga ini kongruen dengan melihat apakah saling menutupi atau tidak. Kita coba. Nah, ternyata bisa menutup hijau dengan tepat. Kita buktikan sekarang kalau kuningnya yang berarti dua segitiga ini kongruen karena bisa saling menutupi secara tepat. Selain itu, dua buah segitiga dikatakan kongruen bila memenuhi syarat-syarat. Misalkan ini, dua segitiga ini, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Berarti, ketiga sisi ini masing-masing sama panjang. Maka, ini disebut kongruen. Dan kita sebut syarat ini sebagai sisi-sisi-sisi. Lalu ada syarat lain untuk bisa menyimpulkan dua buah segitiga kongruen, yaitu sisi yang bersesuaian. Ini misalkan ada dua sisi, lalu sudut yang diapit oleh dua sisi tersebut berarti itu sama besar. Ini disebut sisi sudut sisi. Jika memenuhi syarat tersebut, dua segitiga juga dinamakan kongruen. Syarat berikutnya bisa seperti ini. Dua buah sudut yang bersesuaian sama besar, lalu satu buah sisi yang diapit oleh kedua sudut tersebut sama panjang. Syarat ini disebut sudut sisi sudut. Syarat yang terakhir, ada dua sudut, ini besarnya sama, dan satu sisi menghadap salah satu sudut yang sama. Nah, ini sisinya menghadap sudut warna biru ya, yang panjangnya sama, maka ini juga memenuhi syarat kongruen. Syarat yang ini disebut sudut-sudut sisi. Nah, itu syarat-syarat dua buah segitiga dikatakan kongruen. Kita masuk ke contoh soal. Ini ada trapesium PQRS, lalu ada garis AB sejajar dengan PQ dan SR. Panjang PQ-nya 18 cm. Trapesium PQBA sebangun dengan ABRS dengan perbandingan HB dan BR adalah 3:4.
Yang ditanyakan adalah panjang SR. Kita akan memisahkan agar lebih mudah trapesium yang atas PHBA dan trapesium yang bawah ABRS. Perbandingan HB dan BR adalah 3:4. Jadi kalau HB-nya 3X, BR-nya 4X. HB-nya 3Y, BR-nya 4Y. Agar lebih mudah, kita tulis saja di sini HB-nya 3, BR-nya 4. Lalu rumus kesebangunannya PH per AB sama dengan HB per BR sama dengan AB per SR. Maka kita masukkan PH-nya 18 per AB sama dengan HB-nya 3, BR-nya 4. Berarti 3/4 sama dengan AB per SR, sama-sama belum tahu. Kita ambil yang bagian depan dulu. 18 per AB sama dengan 3/4. Maka kita kalikan silang. 3AB sama dengan 18 kali 4. Jadi AB sama dengan 24. Kemudian yang belakang, 3/4 sama dengan AB per SR. Kita masukkan AB-nya 24. Jadi 3/4 sama dengan 24 per SR. Dikalikan silang lagi. 3SR sama dengan 24 kali 4. Maka SR sama dengan 32. Jadi panjang SR sama dengan 32 cm. Itu pelajaran tentang kesebangunan dan kekongruenan.